Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Segala puja diri syukur terus kita persembahkan kepada Zat yang terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita. Teriring salawat dan salam kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai referensi teladan uswatun hasanah dalam kita menjalani kehidupan. Hadirin wal hadirat jamaah subuh GPS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasul. Lalu pemuda itu meminta, "Ya Rasul, izinkan aku berzina." "Ya Rasul, izinkan aku berzina." "Ya Rasul, izinkan aku berzina." Mendengar permintaan ini, orang-orang yang ada di sekitar Rasul ikut menghardik sang pemuda. Mereka marah, mereka murka, mereka benci kepada pemuda tersebut. Sudah tahu bahwa Islam mengharamkan zina, sudah paham bahwa Islam melarang zina, malah pemuda ini meminta izin kepada Rasul untuk berzina. Dengan wajah tersenyum, Rasul menenangkan para sahabatnya dan orang-orang yang di sekitarnya. Lalu Rasul mengatakan kepada pemuda tersebut, "Apa yang kau minta wahai pemuda?" "Ya Rasul, izinkan aku berzina. Izinkan aku berzina." Rasul menjawab sambil bertanya, "Apakah engkau punya ibu?" Pemuda menjawab, "Punya ya Rasul." Rasul mengatakan, "Apakah engkau rela ibumu dizinahi orang?" Pemuda dengan lantang mengatakan, "Enggak ya Rasul. Kalau enggak, orang juga enggak rela ibunya dizinahi orang." "Apakah engkau punya bibi?" "Punya ya Rasul." "Apakah engkau mau bibimu dizinahi orang?" "Enggak ya Rasul. Kalau enggak, orang juga enggak mau bibinya dizinahi orang." "Apakah engkau punya adik perempuan?" "Punya ya Rasul." "Apakah engkau rela adik perempuanmu dizinahi orang?" "Enggak ya Rasul. Kalau enggak, orang juga enggak rela adik perempuannya dizinahi orang." Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah hukum karma. Inilah hukum kausalitas. Inilah hukum sebab akibat. Hari ini berzina dengan orang, esok lusa orang akan berzina dengan kita. Hari ini berzina dengan ibu orang, esok lusa orang akan berzina dengan ibu kita. Hari ini mempermainkan anak perempuan orang, esok lusa orang akan mempermainkan anak perempuan kita. Hari ini kita mempreteli adik perempuan orang, esok lusa
li anfusikum wa in asa'tum falaha. Setiap kebaikan yang kalian kerjakan akan kembali kepada kalian, dan setiap kejahatan yang kalian perbuat pun akan kembali kepada kalian juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu tidak rugi kita berbuat baik, sebab setiap kebaikan pasti akan kembali kepada kita. Berapa banyak kebaikan yang kita lakukan, sebegitu banyaklah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dalam ilmu fisika namanya hukum Newton. Semakin kuat kita lemparkan sebuah bola ke dinding, maka semakin kuat pula pantulannya kepada kita. Semakin kuat bola basket kita hantam ke lantai, semakin kuat pula bola basket itu membal ke atas. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak pula kebaikan yang akan memantul ke kita. Hukum Newton dalam fisika. Dalam psikologi disebutkan bahwa setiap ada stimulus pasti ada respon. Dalam ilmu komunikasi disebutkan bahwa setiap ada pesan pasti ada feedback. Dalam ilmu fisika juga diungkapkan bahwa setiap ada aksi pasti ada reaksi. Aksi apa yang kita lakukan, maka aksi itulah yang akan kembali kepada kita. Kalau aksi yang kita lakukan aksi yang mulia, maka kemuliaan yang akan kembali kepada kita. Berapa banyak ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan sebenarnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Salat kita memang karena Allah, zakat kita memang karena Allah, infak sedekah kita memang karena Allah, haji kita memang karena Allah, berdakwah memang karena Allah. Tapi setiap yang namanya salat, setiap yang namanya salawat, setiap yang namanya zakat, setiap yang namanya haji dan seluruh ibadah yang lain sebenarnya untuk diri kita sendiri. Pesan Allah dalam ayat yang lain, man amila salihan falinafsi. Siapa orang yang berbuat baik, maka dia telah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wa ma asaa fa'alaiha. Siapa orang yang berbuat jahat, maka kejahatan pun akan kembali kepadanya. Pesan Luqman dalam surah Luqman, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika kita bersyukur, pesan Allah untuk kita, la in syakartum la azidannakum. Setiap syukur kita kepada Allah, la azidannakum, Allah tambahkan, Allah berikan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan min dzakarin aw untha, dalam ayat yang lain, setiap kebaikan yang kita lakukan, baik dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, fahuwa mu'min, dia beriman kepada Allah, akan berefek kepada dirinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bukankah kesuksesan kita hari ini disebabkan karena perilaku kita 5 tahun yang lalu? Bukankah kegagalan kita hari ini, penderitaan kita hari ini disebabkan oleh apa yang kita lakukan 10, 6, 8 tahun yang lalu? Kalau kita ingin melihat masa depan kita 10 tahun ke depan, 8 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, lihatlah kebaikan apa yang sudah kita perbuat hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa negara kita hari ini hancur? Pujian hancur yang rau danyo, tanah rau kami pemimpin hancur. Lihat surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fa khabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab. Kata Allah kepada kita, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak melihat bagaimana kaum Ad diperbuat Allah?
Bagaimana cara Allah membinasakan kaum 'Ad? Apakah kita tidak pernah membuka sejarah melihat data-data historis bagaimana kaum 'Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin wa dzatil 'imad? Mereka arsitek ulung, bukan hanya mampu membangun rumah, bukan hanya mampu membangun gunung, bukan hanya mampu membangun segala macam peralatan, mereka ahli. Bukan hanya rumah, bukan hanya tempat tidur, bukan hanya kedai, bukan hanya toko, gunung-gunung jadi dibuat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi apa akibatnya? Diazab Allah. Salah. Kaum Samud, kenapa dibinasakan Allah? Padahal mereka mampu memotong batu-batu besar di lembah, di gunung-gunung. Binatang. Saudara. Kenapa Firaun ditenggelamkan di Laut Merah? Salah. Kenapa Qarun ditelan bumi? Salah. Kenapa kaum Nuh dihantam banjir? Salah. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Puja dan rojo karena salah lawan itu kami pimpinan itu. Di maksi pulau lagi sampai kadelan angin keliling. Sulaiman diberi segala izin. Dok si kaki belum belajar. Sebut wajahku hai ampun nyopat sigandung lebih belajar. Sebab sigandung rupakan kedah lagi menggagah mendesek mata di bulan bapak mempunyai cukup terakhir sidang belajar. Ini contoh problematika sosial kita hari ini. Lupa dengan syukur perlu banyak hampir dikira yang mau belajar. Hanam sosok kata jalan ke hanam benda kata jalan. Teman disuruh tok berangkau hanam sosok rambut kerajaan sedangkan hidung rupiah sosok hanam disuruh lagi. Teman didamai oleh pendidik Siraja Wali rambut kerajaan. Cicil damai oleh Menteri rujuk Jambi kebalahan. Lihat bangunan dabuh Menteri kepala negeri yang cicil damai dia mulai kepala polisi tidak pagi kepenerangan posisi tiung yang hukum posisi kepala tok berangkau posisi kampung cicil bercebong turun cicil dulu kemamidan sebab hidupnya di rumah kalau mengajak murid pura kaitan dulu murid belum tahu berani menyehana angin pun pandai patut cuai muda menyehana punya hidup pandai patut asal mula. Setiap aksi pasti ada reaksi. Dulu orang dengar dan mulia yang modal dan mudah bapak hadirin yang dimuliakan Allah udah dengar lagu dangdut dakwah. Tadi nak dengar dangdut akan garuk negatif. Salah. Dakwah ini dangdut. Wujud Islam hana maju, hana nampak, hana bersatu. Kenapa? Karena setiap kebaikan akan kembali kepada kita. Setiap kejahatan pun akan kembali kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat-umat terdahulu diazab Allah karena sebab perilakunya. Bahal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tidak terjadi kerusakan di darat dan di laut melainkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Kenapa salah manusia? Hutan ditebang sembarangan. Banjir salah manusia. Berbagai problematika yang terjadi salah drone dan salah Allah. Salah drone. Maka Ustaz, walau anna ahlul qura amanu fattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tapi kata Allah, kalau seandainya kalian beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Allah turunkan hujan, bukan sekedar hujan, hujan
Allah hadirkan sumber daya alam, bukan hanya sekedar sumber daya alam, tapi sumber daya alam yang berkah. Bukan hanya sekedar dihadirkan sahabat, tapi sahabat yang berkah. Bukan hanya sekedar dihadirkan anak, tapi anak yang berkah. Kenapa? Amanu wattaqu. Iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin